muncul. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan fenomena induksi elektromagnetik, di mana medan magnetik yang berubah, yang non-statik, yang berubah terhadap waktu, itu akan menginduksi medan listrik, sehingga nanti muncul beda potensial pada sebuah loop gitu ya, sama dengan minus N deflux dt. Kalau memang ada ini perubahan medan magnetik luar, kita udah lihat contoh-contohnya juga. Nah, tapi yang menarik di sini ada proses yang disebut sebagai induksi diri ya, induktansi diri, di mana kalau saya punya sebuah kawat loop gitu, kawat tertutup, kemudian kita aliri arus I yang berubah terhadap waktu, nah, muncul medan magnetik yang berubah terhadap waktu juga, dan ternyata B-nya kan sebanding dengan I, ya. B-nya sebanding dengan I, ini bisa dilihat sebenarnya untuk kasus solenoida ya. Nah, ini misalkan untuk solenoida, kita punya B-nya itu kan sebanding dengan I, bisa dilihat di sini ya, B-nya sama dengan mu nol N kali I. Nah, jadi kalau I-nya fungsi dari T, maka B-nya juga fungsi dari T. Nah, kemudian kita bisa hitung flux magnetiknya, dan ya di situ juga muncul akibat dari Faraday lens. Tapi kita bisa bikin bahwa GGL induksinya itu sama dengan minus L dI dt gitu ya. Dengan L-nya itu kita sebut sebagai induktansi, dia hanya bergantung pada geometri dan ukuran dari loop-nya ini. Ini bergantung pada N juga di sini. Ya, ini kita jadikan sebuah device yang disebut sebagai induktor. Ya, dia analog dengan kapasitor. Kalau kapasitor sifatnya menyimpan energi listrik, kalau induktor itu menyimpan energi magnetik. Energi magnetik yang tersimpannya adalah setengah L I kuadrat ya. Ini nggak diturunkan, kita tulis saja langsung. Nah, tapi efek dari induktansi diri ini ya, bahwa medan listrik yang bergantung waktu itu sekarang tidak lagi konservatif gitu ya. Idenya adalah itu tidak lagi konservatif, tapi dia sebanding dengan GGL induksinya ya. Nah, sekarang kita akan aplikasikan induktor ini atau fenomena induktansi diri ini ke dalam sebuah rangkaian listrik yang dia bergantung pada waktu ya. Nah, sebenarnya juga kita sudah belajar pernah di DC rangkaian yang bergantung waktu. Nah, misalkan rangkaian RC di sini. Rangkaian RC ini kan pada dasarnya adalah rangkaian yang bergantung waktu juga ya. Sini I-nya fungsi dari waktu, bergantungan terhadap waktunya tuh dia sifatnya eksponensial. Nah, teman kan ini sifatnya transien itu jadi sementara. Ya. Pada akhirnya sebenarnya yang kita tinjau adalah situasi ketika dia steady state ya, ketika dia tunak. Kalau sudah tunak kan dia tidak lagi berubah terhadap waktu ya. Jadi misalkan untuk kasus ini I-nya jadi sama dengan 0 gitu ya pada proses charging. Nah, sekarang mah kita akan bahas rangkaian yang bergantung waktu, tapi dia memang bukan hanya transien gitu ya, bukan hanya sementara, tapi memang dibikin rangkaiannya bergantung waktu. Artinya sumber tegangannya
tidak lagi sumber tegangan yang konstan seperti baterai, tapi sumber tegangan yang dia fungsi dari waktu juga gitu ya. Ini kita sebut sebagai sumber tegangan AC ya. Jadi bolak-balik gitu. Nah, sumber tegangan AC ini beda dengan yang DC. Kalau DC dia konstan ya GGL-nya. Kalau AC ini GGL-nya dia fungsi dari waktu. Ya, kita kasih lambang seperti ini. Jadi dia ini dua terminalnya. Ini A, ini B. Nah, GGL-nya fungsi dari T. Itu kita ambil bentuknya seperti ini. Cos omega dt gitu ya. Nah, jadi bentuknya sinusoidal, tidak harus sinusoidal sih, tapi ya dalam hal ini kita ambil saja kasus yang sinusoidal. Sorry. Jadi di sini GGL-nya bergantung waktu. Bergantung waktu. GGL 0 ini adalah amplitudo ya, tentunya. Jadi dia nilai maksimumnya. Dan omega D ini disebut sebagai frekuensi sumber. Atau biasanya disebut juga sebagai drive frekuensi. Dan tentunya satuannya adalah radian per sekon, hubungan dengan real frekuensi ya sama dengan seperti biasa 2pi kali F ya. Nah, jadi yang menarik di sini kalau saya plot kalau kita plot misalkan ini adalah GGL terhadap T-nya. Nah, jadi kan gambarnya kira-kira begini. Untuk satu ini 0, misalkan di sini adalah T per 4 ya. Ini adalah T per 2. Sini 3T per 4. Dan di sini adalah T ya, dengan T adalah periodenya. Nah, jadi kenapa disebut arus bolak-balik ya? Karena dia polaritas dari sumber tegangannya bolak-balik ya. Di sini dia positif gitu. Kemudian di sini dia ya di sini dia negatif gitu. Kemudian di sini balik lagi positif. Jadi tegangannya selalu bolak-balik. Di sini nilai maksimumnya N0. Dan di sini
minus N0. Nah, tapi yang menarik kalau kita hitung average-nya, epsilon rata-rata untuk satu periode, nah, mungkin Anda sudah pernah menghitung juga di kuliah matematika. Kalau saya mau menghitung average dari sebuah fungsi, sama dengan 1 per intervalnya kalikan integral dari fungsinya ya. Itu begitu. Nah, dan bisa dilihat karena kosinus integralnya jadi sin. Kalau kita hitung sin dari 0 sampai pi itu sama dengan 0 ya. Jadi ini persis sama dengan 0. Nah, jadi memang kita ambil untuk kasus yang sumber tegangan AC, itu dia bolak-balik sedemikian yang atas dengan yang bawah itu sebenarnya dia simetrik, sehingga untuk kalau dihitung satu periode average-nya pasti sama dengan 0. Nah, jadi untuk menghitung dalam tanda petik seperti rata-rata gitu ya, nilainya itu tidak pakai yang benar rata-rata, tapi dipakai nilai efektif. Nah, efektif ini biasanya disebut sebagai RMS. RMS itu disebut sebagai root mean square. Jadi kuadrat rata-rata ya. Sorry, akar rata-rata kuadrat. Jadi GGL RMS itu kita definisikan sebagai square root dari GGL di kuadrat GL kuadrat, nah begitu, terus di akar. Jadi dikuadratkan dulu, kemudian di rata-rata, terus di akar. Gitu. Jadi kalau kita hitung di sini, GL RMS kuadrat itu sama dengan, nah kalau dia kuadrat, ya, berarti kan jadi cos kuadrat. Kalau cos kuadrat bisa dilihat periodanya tidak lagi T, tapi periodanya adalah T per 2. Jadi saya bisa hitung di sini jadi 1 per T per 2. Integral dari 0 sampai T per 2 ya, ini satu periode. Kuadrat dt. Bisa dilihat kita punya jadi cos kuadrat. Cos kuadrat kalau kita hitung average-nya sebenarnya jadi 1 per 2 ya. Jadi ini persis sama dengan GGL 0 kuadrat per 2. Anda bisa hitung lah ya. Nah, jadi untuk kasus yang sinusoidal seperti ini, kita punya bahwa GGL RMS-nya itu sama dengan epsilon 0 per akar 2. Ya. Nah, tentunya kita bisa desain. Oh iya, kita bisa plot. Jadi ini sedikit lebih kecil ya daripada nilai maksimumnya. Jadi dia nilainya lebih kecil sedikit. Jadi ini adalah nilai GGL RMS-nya. Sebenarnya dia konstan, tapi dia sedikit lebih turun. Nah, tapi di sini tentunya kita bisa desain sumber tegangannya tidak lagi sinusoidal ya, misalkan pakai sinyal square gitu ya, atau sinyal triangle. Maksudnya misalkan ya, kita bisa desain
GGL-nya itu bentuknya seperti ini misalkan ya. Ini T, ini GGL. Jadi alih-alih continuous seperti ini, kita bisa bikin dia bentuknya discrete seperti ini misalkan. Ya. Nah ini juga kan bolak-balik, tapi dia konstan gitu ya. Nah ini juga sebenarnya tetap masuknya harus bolak-balik karena polaritasnya berubah-ubah gitu ya. Nah tapi dia discrete gitu ya. Discrete dalam artian asalnya continue positif, terus turun negatif, terus balik lagi, tapi dia konstan terus ya. Sama kayak seperti baterai yang kita putar-putar polaritasnya gitu. Ya, dengan frekuensi tertentu. Nah, tentunya sistem seperti itu juga sangat-sangat dimungkinkan gitu ya. Tapi pengerjaannya butuh tools yang lain. Jadi untuk fisika dasar kita selalu mengambil sumber tegangannya itu bentuknya sinusoidal seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada. Nah, sekarang kita akan cek. Kita sudah belajar tentang resistor dan kapasitor di pertemuan sebelumnya ya ketika bahas elektrostatik. Nah, sekarang kita akan coba bahas gimana perilaku dari resistor dan kapasitor ini kalau kita tidak hubungkan dengan sumber DC, tapi kita hubungkan dengan sumber AC gitu ya. Nah, kalau kita bahas seperti ini, jadi sekarang misalkan saya punya sebuah resistor dengan resistansi R, kemudian kita hubungkan dengan sebuah sumber tegangan bolak-balik, cos omega T. Misalkan pada suatu saat kita tinjau polaritasnya sedang begini ya, jadi I-nya ke clockwise. Nah, biasa kalau saya sebut ini A, tentunya aturan Kirchhoff tetap berlaku. Jadi kalau saya hitung VAA sama dengan dia ketemu baterai, kutubnya negatif dulu, I-nya searah loop ya, jadi plus sama dengan 0, ini seperti biasa aja sama ya. Nah, jadi kalau saya hitung I-nya akhirnya jadi GGLT dibagi R, simple sama seperti DC, R cos omega D kali T. Dan di sini, ini yang suku depan ini adalah kita sebut saja sebagai I0. I0 itu berarti amplitudo arusnya. Nah, hal yang penting di sini bahwa suku sinusoidalnya ya, untuk arus dan tegangan itu dia sama ya, sama-sama cos gitu ya, sama-sama cos omega D kali T gitu. Nah, jadi kalau saya plot kalau kita
Kalau saya plot antara GGL dengan apa namanya, dengan arus, yang merah ini GGL dan arus, ya, ini dia selalu sama, dia sefase. Jadi tegangan dan arus itu sefase. Sefase itu dalam artian di sini bahwa kalau tegangannya itu maksimum, arusnya juga maksimum. Kalau tegangannya 0, arusnya juga 0. Kalau arusnya minimum, tegangannya minimum, dan seterusnya ya. Di sini 0, di sini maksimum. Nah, jadi itu sefase. Ya, jadi hitungannya sederhana. Pokoknya mereka berdua sefase gitu ya. Nah, jadi artinya kalau saya punya tegangan bolak-balik dihubungkan dengan resistor, dia nyari arusnya tinggal bagi aja amplitudenya dengan R gitu ya. Nah, kemudian bagian terhadap waktunya ya tinggal dikaliin juga ke arusnya karena dia sefase. Nah, sekarang kalau saya punya kapasitor, nah ini sifatnya agak sedikit berbeda dengan setup yang sama. Ini ada I juga clockwise. Sini plus min. Kita bikin loopnya juga sama begini. Ini A. Sama dari Kirchhoff kita bisa pakai juga VAA sama dengan dia ketemu baterai, ketemu sumber tegangan negatif dulu ya karena kita memang asumsikannya begini. Kemudian ketemu kapasitor. Nah, tegangan di pit kapasitor itu kan sama dengan Q per C ya. Sama dengan 0 gitu. Nah, jadi di sini Q-nya bisa kita dapat nih. Jadi Q-nya adalah C dikali GGL sama dengan C dikali epsilon 0 cos omega D kali T. Nah, jadi muatan yang tersimpan dari kapasitor itu bergantung waktu juga akhirnya ya, bergantung waktu juga, dan bisa dilihat di sini dia sefase dengan tegangan dengan GGL. Jadi kalau di sininya positif, maka di sini juga positif akhirnya. Kalau dia polaritasnya balik, di sininya negatif misalkan, di sini juga ikut negatif gitu ya. Kalau dia di sini tegangannya lagi 0, tegangannya maka Q-nya juga 0. Nah, tapi kita yang pengen cek kan arus listrik yang mengalirnya gitu ya. Jadi kalau saya hitung arus listriknya, yang mengalir di rangkaian, ya saya tinggal turunkan saja terhadap waktu, dt begitu. Saya turunkan jadi sama dengan ada omega D di sini dikali C epsilon 0, ada minusnya jangan lupa. Atau nggak apa, turunan cos itu kan jadi saya punya minusin omega D kali T. Nah, seperti ini. Nah, yang menarik adalah pertama, ini kan arus. Ini arus, ini adalah GGL. Jadi bisa dicek
omega D per C, omega D kali C, itu harusnya satuannya adalah 1/R ya, jadi 1/ohm gitu ya satuannya. Jadi yang ini tuh satuannya harusnya adalah 1/ohm. Karena satuan arus kan ampere itu volt per ohm. Nah, jadi di sini kita bisa definisikan yang kita sebut sebagai XC. Di sini XC itu adalah 1/omega D kali C. Tentunya ini satuannya jadi ohm sekarang karena sepernya. Nah, ini kita sebut sebagai reaktansi kapasitif ya. Nah, jadi reaktansi kapasitif. Nah, kemudian supaya bisa dibandingkan dengan tegangan, karena tegangan itu cos, nah, kita juga pengen bawa nih si min sin ini ke cos juga gitu ya. Nah, ingat saya jadi punya relasi ini bahwa min sin omega D kali T itu kan berarti kuadran 2 ya. Karena karena sin omega dt positif misalkan, karena dikalikan min jadi negatif. Nah, ini sama dengan bisa saya tuliskan jadi cos plus pi per 2 ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tuliskan jadi I-nya adalah XC kali cos plus pi per 2 ya. Nah, seperti halnya yang tadi, ini adalah amplitudo arusnya. Nah, tapi di sini ada suku ini nih, ya, bahwa dia plus pi per 2, jadi ada beda fase. Ya. Jadi ada beda fase antara tegangan dengan arus kalau pada kapasitor. Karena arus di sini plus pi per 2, ya kita bisa katakan bahwa arus listrik itu pada kapasitor ya, itu mendahului gitu ya tegangan. Nah, nanti konsep mendahului ini apa, nanti kita akan bahas lebih detail. Sebesar pi per 2 radian. Atau ya sebaliknya kita juga bisa bilang bahwa tegangan itu tertinggal gitu ya. Dari arus sebesar pi per 2. Nah, tertinggal atau duluan ini maksudnya fasanya gitu ya. Beda fase, bukan beda fase, sorry, fasa arus itu mendahului fasa tegangan sebesar pi per 2 radian. Nah, jadi kalau saya plot,
plotnya jadi ini, saya geser sini. Nah, jadi begini. Tapi di sini kalau saya perpanjang ya, ke sebelumnya gitu. Ya. Nah, terus saya bikin yang arus aja. Nah, ini kan gini sebenarnya. Ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini, kalau pada resistor itu kan bareng ya. Ketika mereka ketika tegangan maksimum, arus maksimum dan segala macam. Jadi istilahnya startnya tuh di kondisi di waktu yang bersamaan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ya, ini seperti si kurva arus itu kan digeser ke kiri sebesar seperempat T ya, seperempat T itu berarti kan pi/2 radian sudut fasenya. Ini minus T/4, ini 0. Nah, jadi digeser seperti itu. Jadi bisa kita bilang bahwa si arus itu mulainya di minus T/4 gitu ya. Sedangkan si tegangan mulainya di T sama dengan 0. Nah, makanya kita bisa bilang bahwa arus itu duluan gitu ya. Duluan tuh ya karena startnya duluan. Duluan sebesar minus T/4. Minus T/4 itu tentunya terkait dengan pi/2 ya. Karena delta tetanya kan 2pi, Anda bisa bikin 2pi per T dikali T kecil gitu ya. Kalau saya masukin T/4 itu kan jadi pi/2. Oke. Dia ketinggalan begitu. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Nah, jadi ini adalah perilaku resistor dengan kapasitor pada sumber AC. Nah, tapi kita juga bisa punya induktor sekarang ya, yang memanfaatkan efek dari induktansi diri, ya, efek dari Faraday lens. Bisa kita lihat di sini. Dengan sumber AC. Induktor tuh bisa kita gambarkan seperti sebuah coil begini. Kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Sini plus min. Setupnya sama. Cos. Ada I ke sini. Ini L. Nah, sama kalau saya sebut ini titik A. Nah, kita bikin jalur dari A ke A seperti ini. Nah, bedanya adalah karena kita kerja dengan induktor, maka tadi ya bahwa medan listrik yang muncul itu tidak lagi konservatif. Ya. Nah, karena dia tidak lagi konservatif, maka ketika kita hitung integralnya, jadi V dari A ke A, beda potensial dari A ke A,
itu tidak lagi sama dengan 0. Tidak lagi sama dengan 0, tapi sama dengan GGL induksinya ya. GGL induksinya itu kan sama dengan minus LDI DT. Ini tidak sama dengan 0. Nah, jadi ini yang penting. Karena dia tidak lagi konservatif, kalau di sini dia masih sama dengan 0. Masih sama dengan 0 gitu ya. Tapi ketika ada induktor, dia tidak lagi sama dengan 0, tapi sama dengan minus L DI DT. Nah, dia cuma ketemu baterai aja. Ini minus GGL dengan minus L DI DT. Dari sini kita bisa langsung dapat nih DI DT-nya. Sama dengan GGL 0 per L cos omega DT. Nah, untuk dapatkan itunya ya tinggal kita integralkan gitu ya. Jadi saya untuk dapat arusnya ya kita tinggal integralkan, jadi I-nya. Kalau turunannya adalah cos, maka integralnya kan jadi sin. Kemudian ada GGL 0 di sini, ada omega D-nya di sini. Jadi sin di sini. Ya, positif integral cos. Nah, sama bahwa yang suku ini dia satuannya adalah ohm harusnya. Jadi kita bisa definisikan juga XL sama dengan omega D kali L. Ini kita sebut sebagai reaktansi induktif. Satuannya ohm sama. Satuannya adalah ohm. Dan sekali lagi supaya bisa dibandingkan, kita juga punya relasi bahwa sin omega D kali T itu sama dengan cos omega D kali T min pi per 2 ya. Jadi arus yang mengalirnya adalah I sama dengan GGL 0 per XL dikalikan cos omega D min pi per 2 ya. Nah, sama ini adalah amplitudonya. Dan kemudian di sini yang jelas tandanya minus di sini ya. Jadi ada beda fase juga. Tapi tandanya minus, yang ini adalah cos omega D, yang ini cos omega D min pi per 2. Jadi pada kasus ini arus yang tertinggal ya. Tertinggal dari tegangan sebesar pi per 2 radian. Atau ya tegangan yang mendahului arus. Mendahului arus pi per 2. Kalau kita plot
kita punya ini. Nah, bisa dilihat. Ini maksimumnya di sini. Nah, si arus itu kan maksimumnya di sini ya. Jadi bisa kita lihat bahwa tegangan itu duluan ya. Jadi karena ini taper 4, jadi bisa dilihat bahwa tegangan itu mulainya duluan, dia startnya di 0, sedangkan arus itu seperti startnya di taper 4 gitu ya. Jadi tegangan itu duluan sebesar P/2 radian. Oke, nah jadi idenya adalah seperti ini ya. Kita sudah punya perilaku sistem resistor, bukan sistem resistor, kapasitor dan induktor masing-masing. Kalau kita hubungkan ke sumber AC. Nah, kita sudah tahu gitu ya perilaku arusnya seperti apa. Nah, sekarang idenya gimana kalau kita combine gitu. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nah, sekarang gimana kalau saya susun seri gitu ya. Jadi saya punya R misalkan. Saya punya L. Dan saya juga punya C di sini. Dan kita hubungkan dengan R, L, C. Ini GGL. Cos ya. Ini ada I. Titik A. Setupnya persis sama. Nah, kemudian kita bikin loopnya. Lagi karena ada induktor tentunya tidak lagi konservatif. Jadi kalau saya hitung V dari A ke A itu sama dengan minus L DI DT, tidak sama dengan 0 tapi sama dengan GGL induksinya. Nah, kalau kita lihat dia ketemu baterai. Kemudian ada resistor. Kemudian ada kapasitor juga. Dan kemudian ada induktornya ya, ini sama dengan minus LDI DT-nya. Nah, kemudian kita bisa geser, ya. Kita bisa reorder. Sistemnya jadi seperti ini, misalkan saya punya L, kemudian saya punya I-nya saya ganti jadi Q ya. Ingat I itu sama dengan dq dt. Karena di sini ada DI dt, kemudian I itu adalah dq dt, ini jadi turunan kedua. Kemudian ditambah ada R kali I. I-nya saya ganti jadi dq dt. Kemudian ada seper C dikalikan Q sama dengan GGL0 cos omega D kali T. Nah, pada dasarnya ini adalah persamaan yang harus kita pecahkan. Kalau yang ini kan kalau satu-satu persamaannya gampang ya, yang ini tinggal dibagi biasa, yang ini tinggal diturunin, yang ini tinggal diintegralin gitu. Nah, kalau yang ini jadi agak lebih rumit. Karena di sini ada turunan kedua, turunan pertama ada fungsinya.
Ya. Ini yang kita sebut sebagai persamaan diferensial order 2. Nanti Anda akan belajar cara mengerjakan ini gitu ya. Mungkin di matematika di akhir gitu, ketika 2. Tapi ya udah, ini kita biarkan, kita akan coba cari pakai yang lain. Nah, yang jelas di sini bahwa yang suku pertama ini itu kita sebut sebagai VL. VL itu adalah tegangan jepit dari L, dari induktor. Kemudian suku yang ini adalah kita sebut sebagai VR. VR itu tegangan jepitnya resistor. Dan suku ini adalah VC. VC tegangan jepitnya kapasitor. Dan ini adalah GGL. Nah, jadi bisa kita tuliskan VL ditambah VR ditambah VC itu sama dengan GGL. Jadi kalau saya sebut ini adalah A misalkan, B, C, D, maka yang ini adalah VL ya, VBC, yang ini adalah VR, VAB, VC itu adalah VCD berarti ya. Nah, tegangan jepitnya. Nah, sekali lagi, karena di sini ada kapasitor, ya, yang jelas kalau kapasitor itu kan dia bisa charging gitu. Jadi yang akan kita tinjau itu adalah solusi steady state-nya. Jadi yang akan kita tinjau itu adalah solusi steady state-nya. Solusi tunaknya gitu ya. Nah, kalau saya punya rangkaian DC kan tadi kemarin tunaknya tuh dia 0 gitu arusnya. Nah, sekarang karena sumbernya bolak-balik, bisa dilihat juga bahwa di sini kapasitor itu dia nilainya Q-nya itu dia fungsi waktu tapi dia sefase dengan si tegangan. Ya. Jadi yang menarik adalah di sini si kapasitor itu selalu kondisinya charging, discharging, charging, discharging, charging, discharging gitu ya. Terus jadi nggak akan ya dia bisa penuh, tapi penuhnya itu sesaat aja gitu ya. Penuhnya sesaat, kemudian dia discharge. Kemudian 0, charging, penuh sesaat, discharge gitu ya. Nah, jadi akhirnya tunaknya pasti tidak lagi sama dengan 0 gitu ya. Karena si kapasitor itu continue discharge dan charging. Nah, ketika kita tinjau solusi yang steady state, nah, berdasarkan model yang ini, ya, pasti bentuk arus yang mengalirnya itu adalah sebuah amplitudo. Ya. Jadi kalau saya lihat arus yang mengalir pada rangkaian, arus yang mengalir pada rangkaian I misalkan, itu bentuknya pasti adalah sebuah amplitudo, bisa dilihat di sini ya. Amplitudo, kita sebut aja amplitudonya adalah I0. Kemudian dikali cos omega D kali T. Nah, tapi yang membedakan adalah di sini kan bisa jadi ada beda fase ya antara arus dengan tegangan. Karena di sini bisa dilihat kalau resistor beda fasenya 0, yang ini beda fasenya pi/2, yang ini minus pi/2 gitu. Nah, jadi ini pasti dikurangi atau ditambah, saya pilih dikurang aja ya. Kurangi sesuatu gitu ya. Kita sebut aja alfa. Nah, jadi ini bentuk arusnya seperti ini. Dengan I0 itu adalah amplitudo arusnya sama
Ini bentuknya selalu bisa dituliskan seperti ini. Pasti bentuknya adalah GGL0 dibagi dengan suatu besaran yang satuannya ohm. Nah, kita sebut aja satuannya ohm ini sebagai Z. Z itu kita sebut sebagai impedansi. Impedansi tentunya satuannya adalah ohm ya. Dan alfa di sini. Alfa ini adalah beda sudut fase berarti ya. Antara arus dan tegangan. Nah, jadi sekarang problem mencari arus itu berubah jadi mencari dua buah besaran, yaitu adalah I0 dan alfa. Jadi kalau saya udah tahu I0-nya, maka saya bisa cari, kalau saya udah tahu I0 dan alfanya, ya berarti saya udah tahu arusnya. Kalau saya udah tahu arusnya, ya sebenarnya kita bisa hitung semua tegangan jepitnya gitu ya. Karena saya udah punya relasi, udah punya saya udah tahu hubungan antara arus dengan tegangan untuk masing-masing komponen. Misalkan kalau saya pengen ngitung berapa sih VL sebagai fungsi dari T-nya gitu. Nah, karena ini rangkaiannya seri, maka kan arus yang mengalirnya sama-sama I semua. Nah, maka VL itu adalah, kalau bisa dilihat di sini, VL itu kan sama dengan sebuah amplitudo dikalikan kosinus juga gitu ya, omega dt, kemudian ditambah sebuah fasa tertentu. Nah, tapi yang bisa dijelas bahwa amplitudo dari VL itu adalah amplitudo I dikalikan dengan XL pasti. Jadi ini amplitudo I0 dikalikan dengan XL. XL adalah reaktansi induktifnya. Nah, kemudian dikali cos apa gitu ya di sini. Nah, tapi saya tahu bahwa kalau L, arus itu ketinggalan dari tegangan sebesar pi/2. Nah, jadi kalau fase arusnya adalah omega D kali T minus alfa, maka karena dia tertinggal sebesar pi/2 arus itu, maka di sini ditambah pi/2 gitu ya. Nah, sedangkan untuk VC misalkan amplitudonya I0 dikalikan XC dikalikan cos minus alfa. Nah, sekarang kalau C justru tegangannya yang ketinggalan besar pi/2, maka ini harus dikasih minus pi/2. Nah, sedangkan untuk R, tegangan jepitnya I0 kali R, dan dia persis sama ya ini mah. Sefase ya. Sefase I dengan V-nya kalau R. Jadi ini adalah cos omega dt min alfa persis ya. Jadi ini adalah tegangan jepit kapasitor, induktor. Yang ini tegangan jepit kapasitor. Yang ini tegangan jepit resistor. Nah, untuk menghitungnya ya kita tinggal substitusi aja ke persamaan atas ini. Kita tinggal substitusi semua ke persamaan ini. Kemudian kita solve deh. Idenya gimana? Idenya adalah
Jadi kalau saya substitusi, ya kalau saya substitusi maka kan karena saya punya VL plus VC plus VR sama dengan GGL. Jadi kalau saya hitung di sini saya punya I0 XL, saya tulis aja semua. Jadi yang VL itu adalah ini, copy aja. Kemudian ditambah I0 XC kali cos omega dt minus alpha minus pi per 2 VR dikalikan I0 R cos GGL 0 omega dt. Nah, terus apa yang harus dilakukan di sini? Nah, pertama kita bisa ubah ini. Kita bisa ubah ini jadi cos jadi sin ya. Jadi sin omega dt min alpha. Yang ini itu bisa kita ubah jadi minus sin omega dt min alpha. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada sin, di sini ada sin. Ya, tapi ada minus alpha, ada minus alpha. Sedangkan yang ini kan nggak ada ya, ini cos. Nah, kita bisa bongkar ini. Si sin ini bisa kita bongkar supaya sin omega d-nya, bagian omega dt-nya dengan bagian alfanya itu kepisah. Ya. Kita bisa bikin supaya bagiannya itu kepisah. Jadi saya punya kan di sini adalah ingat sin A plus B ya. Jadi saya punya sin omega dt dikali cos alpha. Cos alpha. Sin A min B itu kan berarti sin A cos B min sin alpha cos omega dt. Nah, yang ini juga sama, tapi ini ada tandanya jadi kebalik. Sin omega dt kali cos alpha plus sin alpha dikali cos omega dt. Nah, sekarang berarti bisa dilihat ada yang bagian sin, kita kumpulkan yang bagian sin omega dt, dan kita kumpulkan yang bagian cos omega dt. Ya. Nah, kalau saya kumpulkan yang bagian sin omega dt dan bagian cos omega dt, maka saya punya yang cos omega dt-nya adalah I0 XL dikali sin alpha, yang bagian sini minus I0 XC dikali sin alpha, ditambah I0 kali R, ditambah yang bagian sin I0 minus ya XL dikali cos alpha plus I0 XC dikali cos alpha. Dan ini harus sama dengan GGL 0 cos omega dt.
Nah, dari sini bisa kita pecahkan. Karena di sini ada sin cos yang fungsi T. Nah, tapi ternyata dia sama dengan di belakangnya itu hanya yang cos aja. Maka tentunya yang bagian sin ini dia harus sama dengan 0. Yang bagian cos ini dia harus sama dengan GGL 0. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa cek. Jadi kita punya dua buah persamaan. Saya punya I0 sin alpha dikalikan XL min XC ditambah I0 kali R sama dengan GGL 0. Yang kedua saya punya minus I0 XL cos alpha plus I0 XC cos alpha juga sama dengan 0. Sebentar, saya kira ada yang salah nih. Ini minus benar. Ini sin kan ya, benar ya? Omega min jadi pi per 2. Jadi sin benar. Juga sin benar. Oh, ini salah, sorry. Yang ini itu harusnya plus. Sorry ya. Yang ini harusnya plus. Yang ini harusnya plus. Jadi yang ini plus. Yang sin alpha cos ya. Yang ini plus. Tadi mana yang plus? Yang ini plus. Tapi suku ini tetap sama dengan 0 ya. Bentar. Ini cos benar. Benar. Kayaknya ada yang salah tapi saya belum tahu di mana. Pak, Ya, mau bertanya sebentar. ya, silahkan.
Itu yang bagian I0 R cos-nya nggak ada minus alfanya ya Pak? Kalau di scroll ke atas yang bagian Iya benar. PR-nya ada minus alfanya kayak Ada itu. minus alfa. Ya betul. Terima kasih. Ini harusnya minus Eh, alfa ya. iya. Ya. Terus yang sin ini kayaknya tadi minus sudah bener Pak. Tadi minus sudah benar, plus kali benar. Atau minus? Senangkap saya minusnya udah bener Pak. Kayak yang kelewatan ini tadi cos-nya. Kan ini harusnya gini. Yang saya punya itu kan cos Pi per 2 min X. Itu kan sama dengan sin X kan? Nah, di sini kan saya terus kemudian saya juga punya relasi cos min X sama dengan cos X kan? Nah, jadi suku yang ini saya punya kan ini jadi sama dengan cos Pi per 2, saya kaliin minus semua kan? Min, oh iya benar ya, tetap min ya. Ya benar. Ya, ini tetap min, sorry. Ini min, berarti ini min. Yang min mana? Yang sin alfa ya. Ini min. Ini min. Ya, oke. Terima kasih. Jadi yang kelewat adalah yang ini ya. Yang cos ya. Yang ini teh cos itu kan jadi cos omega dt cos alfa plus ya sin omega dt sin alfa. Ya. Oke, terima kasih. Berarti kalau dikalikan cos berarti ini ada cos alfa plus I0 R cos alfa. Yang ini ada plus ya I0 R sin alfa ya. Ya, jadi yang ini adalah tadi ini harus sama dengan GGL 0. Ini harus sama dengan 0. Ini ada I0 R cos alfa sama dengan GGL 0. Yang ini kurangnya apa tadi? Ditambah I0 R sin alfa ya. Sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kita punya dua buah ini minus. Sorry. Nah, jadi kita punya dua buah persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui, yaitu adalah I0 dan alfa. Kita punya dua buah persamaan. Harusnya kan cukup ya buat solve-nya gitu ya. Cukup untuk selesaikannya, kita bisa solve dari yang persamaan ini, atau ini mungkin saya pindahkan aja lah ya ke sini. Nah, jadi kita punya dua buah persamaan. Kita sebut aja ini persamaan 1 misalkan. Ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 itu kan saya punya jadi XL minus ya. Min XC sin alfa. Sorry. Cos alfa ditambah R sin alfa sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa langsung solve alfanya. Ya. Jadi dari sini kita bisa solve alfanya. Jadi saya punya tangens alfa adalah R dibagi salah. Tangens alfa itu adalah XL min XC R
Kita bisa solve ininya. Nah, langsung ketahuan. Nah, dari sini kita bisa solve juga I0-nya langsung dari persamaan pertama ya. Dari sini berarti kan kita bisa punya bahwa sin alfanya adalah XL min XC dibagi dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat, dan cos alfa adalah R dibagi dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, sehingga kalau saya substitusi ke persamaan 1, jadi dari persamaan 1 kita punya I0-nya saya keluarkan. Saya punya kan berarti di sini jadi XL min XC kuadrat per R kuadrat dibagi dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat sama dengan GGL0. Nah, atas bawah kan ini sama ya, cuman pangkatnya setengah aja. Jadi akhirnya saya punya I0 sama dengan GGL0 per Z tadi. Ya, dengan Z sekarang bisa dapatkan sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, jadi kita bisa dapat nih gitu ya, akhirnya alfanya kita bisa dapat gitu ya, dan I0-nya juga kita bisa dapat. Akhirnya kita bisa solve ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, bisa dilihat pengerjaan ini sangat-sangat bergantung pada kelihayan kita atau pengetahuan kita tentang identitas trigonometri gitu. Nah, cuman kadang-kadang identitas trigonometri itu suka bermasalah gitu ya. Bermasalah kadang-kadang ya. Ini kan kita benar-benar pakai aljabar gitu ya, dengan memanfaatkan seperti ini. Nah, cuman kalau kita menghitung begini, kalau sistemnya saya ganti, berarti kan kita harus start over gitu ya. Belum kalau resistornya ada 2 misalkan gitu ya, atau kalau sistemnya paralel misalkan, ngerjainnya lebih rumit lagi gitu ya. Nah, jadi kita bisa perkenalkan sebuah metode baru ya. Metode baru itu pada dasarnya adalah kita bisa men-solve bentuk persamaan seperti ini. Jadi kita ingin men-solve persamaan yang bentuknya seperti ini, di mana VL, VC, dan VR-nya itu semua bentuknya trigonometrik gitu ya. Pakai suatu metode yang Anda juga harusnya sudah belajar di Fisika 1, yang kita sebut sebagai ASOR ya.
Nah, jadi dengan fasor ini kita bisa men-solve problem-problem aljabar seperti ini ya, pakai geometri gitu ya. Yang pakai geometri, maksudnya geometrinya geometri yang sederhana kalau rangkaiannya seri. Jadi pengerjaannya juga tidak terlalu rumit gitu ya. Ya, nanti kita akan beberapa kali ketemu fasor di rangkaian RLC ini dan nanti ketika kita membahas di fraksi. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan, silakan. Nah, jadi nanti metode fasor ini bisa kita gunakan untuk menghindari prosedur pengerjaan secara trigonometrik. Oke. Nah, karena saya butuh waktu agak lama sebenarnya untuk membahas fasor, jadi nanti kita pending hari Rabu ya pembahasannya. Oke, pertanyaan dulu. Ada?